Kejadian ini terjadi di sekitaran beberapa bulan yang lalu. Aku adalah seorang guru ekskul di salah satu SMA di wilayah Bandung Timur. Sejak awal pandemi, semua sekolah ditutup, termasuk sekolah tempatku mengajar. Kurang lebih sudah 4 bulan aku tidak ke sekolah. Ketika memasuki transisi adaptasi kebiasaan baru dan masa tahun ajaran baru, maka sekolah mulai memanggil para guru akademik dan non-akademik yang katanya pembelajaran akan terus berlanjut. Kala itu awal bulan September, aku kembali ke sekolah untuk menghadiri rapat bersama guru yang lainnya. Ketika sampai di sekolah, suasana benar-benar terasa berbeda. Sunyi dan begitu sepi. Sampai di sana, di parkiran terlihat beberapa kendaraan yang sudah ada. Mungkin di dalam sudah ada beberapa guru yang hadir. Rapat dimulai jam 9 pagi. Masih ada 30 menit lagi menuju jam 9. Aku lekas keluar dari mobil dan berjalan santai menuju gedung utama. Sampai di gedung utama, aku bertemu dengan beberapa rekan guru yang sedang mengobrol santai ketika itu. Aku bertegur sapa dan ikut dalam obrolan. Tak lama setelah itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan, melihat keadaan sekolah. Sekolah yang sudah cukup lama ditutup karena adanya pandemi COVID-19. Jelas, sekolah yang sudah ditinggalkan berbulan-bulan itu meninggalkan begitu banyak debu, kotoran, dan tentunya kesunyian di setiap sudutnya. Bayangkan tempat yang biasanya ramai oleh aktivitas belajar mengajar kini harus kosong dan menjadi tempat yang sepi. Aku berjalan menuju koridor kelas di lantai 1. Melihat kondisi kelas dari luar ruangan, tampak meja sedikit berantakan. Dan kulihat ada beberapa buku yang ada di atas meja. Ketika sedang melihat-lihat kelas, sekilas aku mendengar suara langkah kaki. Dari tangga yang ada di pinggir kelas. Tangga yang menuju ke lantai 2. Suaranya sangat jelas. Lantas aku coba naik ke tangga itu dan menuju ke lantai 2. Sampai di lantai 2, dari kejauhan, kulihat ada orang yang masuk ke dalam kelas. Kelas yang berada di paling pojok lantai 2 itu. Dan kulihat orang yang masuk ke kelas itu terlihat seperti anak perempuan yang memakai kemeja sekolah, memakai seragam. Saran dengan apa yang kulihat, akhirnya aku menghampiri kelas itu. Samar terdengar ketika aku semakin dekat dengan kelas itu. Terdengar suara beberapa anak perempuan yang sedang mengobrol dan tertawa-tawa di dalam kelas. Sangat jelas terdengar. Dan ketika aku hampir sampai ke kelas itu,
Tiba-tiba Udah jam 9 nih, kita meeting. aku diteriaki dari bawah oleh teman-teman guruku yang lain untuk segera ikut rapat karena sudah mau mulai. Akhirnya aku pun pergi meninggalkan kelas itu dan bergegas kembali ke lantai 1 untuk mengikuti rapat. Aku masuk ke ruangan rapat dan rapat pun dimulai. Ketika rapat berlangsung, sesekali aku melirik ke arah luar ruangan jendela yang menghadap ke lapangan utama dan ke gedung bangunan kelas, termasuk kelas di lantai 2 itu yang terlihat olehku. Dan ketika itu, ya, kulihat seorang perempuan keluar dari kelas di lantai 2, kelas yang tadi aku mau datangi. Dan sepertinya perempuan yang sama, memakai seragam dengan rambut agak panjang. Dia keluar sendirian, keluar dari kelas dan terlihat berdiri melamun di luar kelas. Entah kenapa aku ingin terus memperhatikan murid perempuan itu. Seakan-akan fokusku teralihkan. Bahkan suara pembicaraan di rapat itu pun hampir tidak terdengar. Semua indera terfokus pada murid perempuan itu. Anak perempuan itu terdiam, melamun, dan dari balkon lantai 2 itu sesekali melihat ke arah bawah. Aku terus perhatikan murid perempuan itu. Dia melihat ke bawah, tangannya memegang ke balkon, dan tiba-tiba, awas! Tiba-tiba saja anak perempuan itu meloncat dari lantai 2 dan terjun langsung ke lantai 1. Anak perempuan itu bunuh diri. Teriakanku itu memecah suasana rapat. Semua perhatian jadi menuju ke arahku. Tanganku langsung menunjuk ke arah luar, dan rekan guruku langsung menghampiriku bertanya kenapa. Aku menunjuk ke arah lapangan dan berkata, ada seorang anak perempuan yang meloncat dari lantai 2. Iya, anak perempuan itu bunuh diri. Dan ketika aku beranjak dari tempat dudukku, melihat ke arah lapangan, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jelas aku lihat ada seorang anak perempuan yang meloncat ke lantai 1 ini, tapi ketika aku dan rekan guruku melihatnya, tidak ada apa-apa di sana. Teman guruku yang lain berkata mungkin aku ketiduran dan bermimpi buruk. Iya, teman-temanku yang lain pun berkata mungkin aku mimpi. Tapi tidak, aku sangat jelas melihatnya.
Aku pun coba minta maaf dan rapat pun dilanjutkan seperti biasa. Aku terus bertanya-tanya tentang apa yang kulihat. Sangat jelas yang kulihat, tapi kenyataannya memang tidak ada. Singkat cerita, rapat pun selesai. Semua guru termasuk aku keluar dari ruangan. Kami pun sedikit bersengkrama di koridor sekolah dengan guru-guru yang lain. Ketika sedang mengobrol dengan guru yang lain, ada 2 orang anak yang menghampiri kami dan salam kepada aku. Mungkin itu beberapa anak OSIS yang kebetulan juga dipanggil sekolah. Entahlah, aku tak tahu. Lalu mereka pun berlalu ke lantai 2. Jam sudah memasuki waktu zuhur dan aku lekas ke masjid sekolah bersama dengan guru-guru yang lainnya. Setelah sholat zuhur, aku duduk di kursi pinggiran lapangan dan beberapa rekanku ada yang ke toilet, ada yang lanjut rapat khusus bersama kepala sekolah. Ketika duduk sendirian, aku sedikit melihat ke sekeliling sekolah yang nampak sunyi, hening, dan buatku jadi agak menyedihkan. Tempat yang biasanya ramai, berisik, penuh dengan canda tawa, orang lalu lalang, kini sepi. Dari bawah sana aku lihat ke lantai 2, ada kelas yang pintunya terbuka. Mungkin itu kelas yang dipakai kumpulan anak-anak OSIS yang tadi salam pada aku. Tak lama kemudian, ada seorang murid perempuan yang keluar dari kelas. Ada yang menarik perhatianku. Rambut perempuan itu terlihat sangat panjang dan hitam. Belum pernah sebelumnya aku melihat murid ini. Karena penasaran, aku pun berjalan kembali ke lantai 2. Aku berjalan perlahan menuju kelas di pojok lantai 2, tempat di mana aku melihat ada beberapa anak yang terdengar sedang berkumpul dan berisik, mengobrol tertawa-tawa. Ketika menuju kelas itu, tidak terdengar suara anak yang sedang berkumpul. Sunyi sekali. Aku buka pintu kelas dengan perlahan. Aku hanya melihat kelas kosong dengan meja dan kursi yang tersusun rapi. Tidak ada siapa-siapa. Heran, pada kemana anak-anak yang tadi ya di kelas? Aku tertegun diam sampai... Astaga! Aku dikagetkan dengan suara kursi yang tiba-tiba terjatuh dari atas meja. Disertai terdengar juga suara tertawa perempuan. Iya, seperti menertawaiku. Kulihat sekeliling kelas. Tidak ada siapa-siapa. Kaget dan bulu kuduku tiba-tiba merinding. Aku lekas berbalik dan hendak meninggalkan kelas. Ketika aku berbalik, di lorong lantai 2 ini, kulihat seorang anak perempuan yang berdiri membelakangiku. Iya, anak perempuan itu rambutnya sangat panjang.
Kalau aku gambarkan, mungkin sampai selutut. Dia berdiri, dia membelakangiku. Dan kulihat di tangan kanannya seperti memegang sesuatu. Aku pun coba memanggil murid perempuan itu. Hei, lagi ngapain di situ ya? Dia tidak menjawab dan terus terdiam. Perlahan dia sedikit menoleh ke arahku, dan kulihat raut wajahnya sangat pucat. Matanya sembab, menangis berlinang air mata. Dia tidak berkata apapun. Dan tiba-tiba dia berlari ke arah lantai 3. Karena takut terjadi sesuatu, aku segera lari mengejar anak itu. Ketika aku berbelok menuju tangga lantai 3, tiba-tiba kakiku lemas ketika aku lihat apa yang ada di hadapanku. Sangat jelas ada sesosok perempuan. Matanya melotot ke arahku. Dia melihat ke arahku. Tangannya seperti menggapai-gapai. Mulutnya terbuka menganga merintih minta tolong. Aku terjatuh terduduk, berusaha untuk menjauh. Karena posisi perempuan itu berada tergantung di salah satu tiang di lantai 3. Dan salah satu tangannya berusaha melepaskan tali yang mengikat di lehernya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku menutup mataku, mencoba terus berdoa. Tidak percaya dengan apa yang kulihat di siang bolong seperti itu. Sampai aku pun disadarkan oleh salah seorang penjaga sekolah yang melihatku. Dan ketika kulihat lagi ke tiang di lantai 3 itu, tidak ada apa-apa. Aku pun dibawa penjaga sekolah itu untuk turun, dan dia berusaha menenangkanku. Aku kaget dan kebingungan dengan apa yang kulihat. Ada apa? Apakah hanya halusinasiku saja, tapi sangat jelas terlihat olehku dan sangat nyata. Dan hal ini terjadi di siang bolong. Apa yang kulihat itu hantu. Ketika kutanya ke penjaga sekolah, dia enggan membicarakannya. Aku coba berpikir, bagaimanapun juga tempat yang sudah dikosongkan hampir berbulan-bulan pasti diisi oleh penunggu yang lain. Dan mungkin salah satunya sosok perempuan itu. Hal ini terus terbayang di kepalaku dan menjadi mimpi burukku.